Budi Pekerti. Pada kesempatan hari ini, kita mengambil tema malaikat dan tugas-tugasnya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam ihtinna wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan memperhatikan tayangan Bu Guru berikut ini. Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 2 dengan tema malaikat dan tugas-tugasnya. Anak-anak, tentunya sebelum pelajaran hari ini dimulai, anak-anak tadi sudah melihat tayangan pembiasaan-pembiasaan yang harus kita lakukan setiap hari. Coba anak-anak, pembiasaan apa saja yang telah ditayangkan tadi? Baik, betul semua. Ternyata anak-anak memperhatikan dengan seksama. Pembiasaan yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan basmalah kita ucapkan apabila kita akan melakukan suatu pekerjaan supaya pekerjaan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Pembiasaan yang kedua, membaca Al-Quran. Bahwa Al-Quran dirisalahkan kepada Nabi Muhammad dan berisi tentang perintah dan larangan-larangan Allah SWT. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan merasa tentram. Pembiasaan ketiga, membantu orang tua. Membantu orang tua dapat kita lakukan setiap hari, seperti menyapu, mengepel lantai, mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Pembiasaan keempat, mengerjakan sholat. Bahwa sholat hukumnya wajib bagi muslim yang selalu kita laksanakan setiap hari, sehari semalam 5 waktu, yaitu Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, yang dapat kita singkat dengan kata Islam. Pembiasaan kelima, suka bersedekah. Bahwa bersedekah itu merupakan perbuatan terpuji, dan semua amal baik kita sekecil apapun akan selalu dicatat oleh malaikat dan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Pembiasaan keenam,
menolong sesama. Menolong sesama dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan menolong sesama, maka kita mempunyai kepedulian kepada sesama. Setiap kebaikan akan selalu dibalas kebaikan juga dari Allah SWT. Nah, anak-anak, itulah sebagian dari pembiasaan-pembiasaan yang harus kita lakukan setiap hari. Dengan pembiasaan-pembiasaan baik yang kita lakukan setiap hari, maka akan menjadi amal baik bagi kita semua. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini dengan tema malaikat dan tugas-tugasnya. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, tema malaikat dan tugas-tugasnya. Kompetensi dasar yang kita ambil adalah 1.4, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah SWT. 2.4, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman terhadap dirinya dan alam sekitarnya. 3.4, memahami makna iman kepada malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitarnya. 4.4, melakukan pengalaman diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah SWT dari nur atau cahaya. Dan meskipun tidak terlihat, kita wajib meyakini adanya malaikat. Sifat-sifat malaikat. 1. Bersifat gaib atau tidak dapat dilihat dan disentuh. 2. Tidak memiliki nafsu atau keinginan, bahwa malaikat itu tidak merasa haus, lapar, capek, dan mengantuk. 3. Diciptakan dari nur atau cahaya. 4. Tidak memiliki jenis kelamin, bahwa malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. 5. Dapat menjelma menjadi apapun seizin Allah SWT. 6. Selalu bertasbih. 7. Malaikat adalah makhluk yang berakal tinggi. Makna iman kepada malaikat. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. 2. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak boleh disembah. 3. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril, disebut juga Ruhul Qudusi Ruhul Amin. Tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki dan mengatur hujan. 3. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. 5. Malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia. 6. Malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia.
7. Malaikat mungkar, tugasnya menanyai manusia di alam kubur. 8. Malaikat nakir, tugasnya menanyai manusia di dalam kubur. 9. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. 10. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Anak-anak, bagaimana cara menerima keberadaan malaikat? Yaitu 1. Yakin dengan pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. 2. Banyak mengingat kematian. 3. Gemar mengerjakan perbuatan yang melakukan dan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya silaturahmi, sholat berjamaah, tidur dalam keadaan suci, dan lain-lain. Hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengingat bahwa malaikat adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendorong manusia untuk bertindak secara berhati-hati karena kita sadar setiap saat selalu dalam pengawasan malaikat. 4. Mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik karena menyadari sekecil apapun tindakan baik yang akan dicatat oleh malaikat. 5. Menghindarkan diri manusia dari perbuatan tercela yang akan menuntun martabat dan derajat manusia itu sendiri. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat antara lain yaitu suka bersedekah. 2. Gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada hari ini kita telah menyelesaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema malaikat dan tugas-tugasnya. Diharapkan setelah kita mempelajari tema tersebut, anak-anak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap hari perbuatan kita selalu diawasi oleh malaikat. Demikian anak-anak, jangan lupa ingat pesan ibu yaitu 3M. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi